Tapi tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepada raja. Medusa kembali dengan cepat, dan cibiran muncul di pipinya, dan si pembunuh ada di matanya. Satu tembakan, satu tumpukan energi berwarna keluar dari ujung jari, dan akhirnya menembus kekosongan seperti kilat dan menembak langsung ke peri medis kecil. Peri medis kecil tidak lagi menunjukkan belas kasihan, asap abu-abu memancar, cambuk kulit berwarna-warni muncul, dan jubah itu tidak berangin, dan dengan munculnya asap abu-abu ini, gulma di sekitar bayangan orang mulai kecebong yang terlihat dengan mata telanjang menjadi layu, dan dalam sekejap, mereka menjadi benar-benar kuning dan kehilangan vitalitas mereka. Asap abu-abu memuntahkan. Bahkan jika dia berkeliaran di depan Xiao Xian, energi berwarna-warni langsung menyala. Namun, ini cukup untuk membuat Raja Pejuang biasa tidak berani menerima pukulan semaunya. Setelah memasuki asap abu-abu, namun, sangat aneh memulai dekomposisi, hanya dalam beberapa tarikan napas. Energi penuh warna sebenarnya terurai sepenuhnya dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Dalam 10 napas, tinggalkan lembah, atau mati, kata Xiao Xian dengan dingin, rasa membunuh menyelimutinya. Ini adalah tempat di mana dia menjaganya. Dia tidak boleh membiarkan siapapun datang ke sini untuk membuat masalah, di sini. Itu dia dan satu-satunya kesaksiannya. Apakah kamu pergi atau tinggal hari ini? Raja ini harus menyelesaikan hidup ini. Dengan mencibir, salah satu wanita menawan bergegas menuju peri dokter kecil. Xiao Xian merasakan kejutan dalam napasnya, dan wanita ini ternyata adalah pejuang yang kuat di depannya. Ada pertempuran sengit antara kedua belah pihak, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa membedakannya. Gas beracun di atas Xiao Xian memberinya sedikit keunggulan. Sosok di bawah melihat sedikit kerutan di alisnya, bergegas ke depan, dan menjentikkan tinjunya secara langsung. Xiao Xian melintas sedikit di satu sisi, dan melihat lebih dekat, wajah ini sangat akrab. Bagaimana mungkin dia? Dokter kecil Xian menangis di dalam hatinya, tubuhnya dengan enggan mundur. Sosok ini adalah Xiao Yan. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Mata Xiao Xian dipenuhi dengan air mata. Dia telah melewati berkali-kali sebelumnya dan bersatu kembali dengannya. Sekarang aku tidak mengharapkannya menjadi seperti ini. Dia tidak berani mengakuinya. Sekarang, dia bukan lagi dokter kecil murni yang seperti salju, tetapi dia adalah gadis berbisa dengan tangan yang berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Tinggalkan tempat ini. Teman ini, di sini di Xiaoyan, apa yang saya dan teman saya cari pada saat ini, tuan rumah ini bukan Anda. Sosok samar itu berkata, melihat dokter kecil yang akrab Xian memutar di depannya. Di atas kepala, dia tidak mau menghadapi Xiaoyan. Hari ini, dia tidak sama dengan sebelumnya. Tempat ini ternyata adalah apa yang kamu dan temanmu cari, jadi aku akan mengembalikannya padamu. Suara Xiao Xian terdengar parau, dan dia tidak melihat ke belakang setelah selesai berbicara, dan dengan cepat meninggalkan lembah. Xiao Xian, apakah kamu? Tiba-tiba sebuah tangisan datang dari wajahnya. Tiba-tiba, tubuh Xiao Xian sedikit bergetar, air mata akhirnya mengalir turun, dan air mata hitam menodai selubung putih bersih. Xiao Xian melarikan diri dari lembah tanpa berbalik. Di gunung berbatu, Xiao Xianyao memandangi sosok yang berpaling. Telapak tangannya yang pucat menempel erat ke batu besar, dan dengan genggaman tangannya, dia melihat batu itu tiba-tiba. Ada semburan kabut putih, dan suara gemericik tak ada habisnya. Dokter kecil Xianmu mengirim Xiao Yan kembali ke lembah, dan He Yingfang perlahan melepaskan telapak tangannya, dan sudah ada cetakan telapak tangan hitam dengan kedalaman 1,5 inci. Peri dokter kecil di bawah jubah hitam itu muncul sedikit kosong, dan kemudian sesaat kemudian, sebuah pemandangan yang terkubur jauh di dalam ingatan naik diam-diam, dan pemuda bernama Xiao Yan juga muncul. Di bawah jubah Xiao Yan, sebuah suara dengan ingatan panjang keluar. Suara serak sebelumnya sengaja dipura-pura oleh Xiao Xian untuk menyembunyikan identitasnya. Aku tidak berharap bertemu denganmu lagi. Aku akan datang ke sini selama setengah tahun setiap tahun,
Tetapi karena kamu sudah muncul, aku tidak akan kembali setelah itu. Telapak Pucat perlahan mengangkat jubah pembuka, tiba-tiba, Pucat seperti salju, rambut jatuh seperti air terjun, dan pipi Pucat dan sedikit dicukur terungkap di udara. Pipi ini samar-samar memiliki beberapa garis besar tahun itu, tetapi telah kehilangan senyum hangat dan temperamen halus tahun itu, dan ekstra adalah mata abu-abu ungu, sepertinya sihir bersinar melalui agak acuh tak acuh. Pada saat ini, di pipi wajah Kekaisaran Izumo yang dianggap sebagai dewa kematian, ada jejak samar kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak melihatmu. Aku hanya ingin kau menjaga peri kecil yang baik hati itu di hatiku selamanya, bukan wanita beracun berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tangan ini. Aku hanya tidak berharap bahwa apa yang aku katakan di tahun itu sekarang telah menjadi kenyataan. Aku berharap kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Nasibku akan seperti ini, lahir dalam kesulitan dan berakhir dengan kesulitan. Melihat lembah kecil, kenangan tahun itu datang ke benaknya, sehingga pipinya yang telah acuh tak acuh selama beberapa tahun, perlahan-lahan mengangkat sentuhan senyum lembut. Dalam senyum ini, Anda masih bisa melihat dengan samar, banyak tentara bayaran di kota ini dianggap sebagai peri dokter kecil di hati. Saya menyerang Yan Meng hari ini, dan sekarang saatnya untuk pergi. Dokter kecil Xianpan duduk di ruang belakang. Dia tidak berlatih, tetapi menenangkan emosinya. Klan racun juga mengirim para tetua, Jin Yanzong dan Lembah Mulan juga dikirim. Seharusnya tidak ada masalah. Sekarang aku hanya perlu menjatuhkan kepala pemimpin aliansi Yan. Kuharap istana jiwa tidak membohongiku. Peri medis kecil itu menghela nafas, berusaha menyembunyikan bayangan di kepalanya sebanyak mungkin, tidak memikirkannya. Xiai Xian perlahan berjalan keluar dari ruang belakang. Tuan beracun itu berdiri di puncak gunung, berdiri di luar pintu, dan gunung-gunung berdiri. Kabut di bawahnya seperti lautan awan. Jari kaki Xiai Xian lebih ringan. Angin melolong meniup wajahnya, Xiao Xian menutup matanya. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke kekejamannya. Naruto, tepat di bawah Xiai Xian, elang biru besar muncul diam-diam. Tubuh Xiai Xian berputar di udara dan berdiri di atas elang biru, melihat jauh. Pada saat ini, elang biru bukanlah elang kecil di pegunungan Warcraft, tetapi sekarang telah tumbuh menjadi Warcraft Orde 5. Tentu saja, ini sangat diperlukan oleh peri dokter kecil. Kekaisaran Izumo, peri dokter kecil itu terbang ke elang biru, dan elang yang cerah itu langsung menangis di atas langit, dan kerumunan orang di bawahnya tiba-tiba menunjukkan kegilaan. Salam untuk Tuan! Kerudung putih Xiai Xian melilit tubuh gerah itu, 3.000 rambut perak berkibar di tiup angin, dan tidak ada gelombang di mata abu-abu ungu. Pada saat ini, Xiai Xian memperhatikan beberapa sosok di kejauhan. Pada pandangan pertama, dia melihat wanita yang menawan itu, matanya berhenti, dan dia berbalik ke pemuda lain berjubah hitam. Tiba-tiba, murid-murid Xiai Xian menyusut. Bagaimana mungkin dia? Xiao Yixian tiba-tiba kehilangan suaranya, matanya penuh kejutan. Perubahan mendadak Xiai Xian juga menarik perhatian Luo Yantian. Saat ini, dia juga terpana. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia melihat seorang wanita berhati dingin begitu bingung. Ada apa dengan tuan yang berdaulat? Dia sedikit ragu, Luo Yantian bertanya. Saya tidak memperhatikan pertanyaan Luo Yantian. Mata abu-abu dan ungu Xiao Yixian hanya menatap wajah yang telah tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Kilatan cahaya di matanya tampak berjuang. Perlahan memudar, mengambil napas dalam-dalam, mata abu-abu ungu kembali ke pandangan acuh tak acuh lagi, entah bagaimana ia menolak untuk tetap di wajah Xiao Yan lagi. Dia memberikannya kepadamu, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan Xiai Xian akhirnya berbicara. Setelah mendengar itu, Yan Luotian tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tenang, aku akan membiarkan dia mati di tanganku." Tepat setelah kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba merasakan tatapan penuh dengan makna morin, dan sekarang dia menoleh untuk melihat dokter kecil Xian menatap dengan dingin. Ditatap oleh Xiai Xian,
Kulit Yan Luotian tiba-tiba muncul belatung kecil. Meskipun hatinya tidak bisa dijelaskan, senyum yang sangat enggan menumpuk di wajahnya dan berkata, "Ada apa? Ingat aku ingin hidup." Suara Xiao Yixian penuh kedinginan. Mendengar ini, Yan Luotian tiba-tiba ragu-ragu, dan kemudian makna aneh muncul di dalam hatinya. Karena dia tahu suzerain beracun, dia begitu acuh tak acuh ke sisi lain sehingga dia kedinginan. Jadi dia selalu takut akan hal itu. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama, dia mendengarnya mengatakan permintaan semacam itu untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Xiao Yixian dan Medusa meluncurkan babak baru pertempuran sengit. Ini adalah pertempuran kedua mereka. Xiao Yixian mengenakan kerudung, dan Xiao Yan tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Selain itu, penampilan Xiao Yixian hari ini terlalu berbeda dari tahun itu. Tiba-tiba, Medusa menembak tabir Xiao Yixian selama serangan itu, mengungkapkan wajah berdebu, tidak memiliki keindahan murni tahun itu, dan sekarang hanya dingin. Xiao Yixian. Mata Xiao Yan langsung tertarik pada Xiao Yixian. Xiao Yixian tidak berharap bahwa dia masih mengingat dirinya sendiri. Dia telah banyak berubah sehingga dia masih bisa mengenali dirinya secara sekilas. "Apakah kamu benar-benar peduli padaku?" Xiao Yixian bertanya dalam hatinya, dan tiba-tiba matanya menjadi merah ketika Xiao Yan mengenalinya. "Saya mendengar minuman keras dari mulut Xiao Yan." Mata dokter kecil Xian Jiao sedikit berkedip. Segera, tangan batu giok pucat menyeka darah dari sudut mulut dan segera meletakkannya di sebelah mulut kecil untuk menyedot darah dengan hati-hati ke dalam mulut. Setelah melakukan ini, mata abu-abunya berangsur-angsur pulih, dan dia melihat Xiao Yan dengan ekspresi samar. "Saya bukan dokter kecil, Anda mengenali orang yang salah." Kentut! Mendengar bahwa mata Xiao Yan melebar tiba-tiba dan dia sopan dan dimarahi gadis baik dalam gaun putih membuatnya terkesan pada saat itu. Dan fisiknya yang aneh dan kebutuhan untuk mengambil racun untuk mempertahankan hidupnya, metode itu membuat Xiao Yan tak terlupakan. Jadi ketika dia mendengar kata-kata orang lain, dia langsung menjadi marah. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu, kerajaan Gama, masih mengobarkan perang seperti itu?" Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, matanya marah, dan suaranya bertanya rendah. Peri dokter kecil itu terdiam, dan setelah beberapa saat ia perlahan berkata, "Peri dokter kecil yang Anda kenal itu sudah mati, dan sekarang saya adalah gadis racun dari tuan racun itu." Melihat peri medis kecil yang acuh tak acuh dari awal hingga akhir, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan aneh, meskipun dia tahu situasi di dalam dirinya. Dia masih dengan keras kepala mempertahankan jenis itu, hati yang hangat dan senyum. Tak terhitung orang yang terpesona olehnya. Tetapi sekarang hal-hal yang paling menarik tampaknya telah jauh darinya. Apakah karena tubuh beracun? Tinju Xiao Yan mengepal, dan Xiao Yixian menjadi seperti ini, yang menyebabkan hatinya sakit, dan berkata, "Aku terlahir dalam kesusahan, dan arti bertahan hidup adalah menyebarkan kesusahan." Melihat tatapan marah Xiao Yan, peri dokter kecil itu tampak sedikit ragu-ragu, dan sepertinya mengingat tahun-tahun itu. Kulit yang acuh tak acuh perlahan-lahan menyatu sedikit. "Aku sudah bilang tahun itu, dan aku akan tiba di titik ini cepat atau lambat. Karena nasib tubuh beracun Elan sudah seperti ini selama beberapa generasi. Sekarang jika ada yang menyentuhku, mereka akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanmu. Kau tidak tahu apa yang terjadi padaku selama bertahun-tahun." Xiao Yixian menunjukkan kesedihan di pipinya. Setelah meninggalkan kekaisaran Gama, dia memikirkan dirinya sendiri itu harus mampu mengatasi apa yang disebut malapetaka. Tetapi kenyataannya kejam. Xiao Yan tidak tahu berbagai hal yang terjadi pada Xiao Yixian setelah dia pergi. Dia tidak tahu rasa sakit yang harus dikubur oleh Xiao Yixian setelah mengalami hubungan singkat. Xiao Yan tidak akan pernah mengerti. Xiao Yan tampak sangat tertekan. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yixian. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh pipi Xiao Yixian yang pucat. Langkah ini mengejutkan Xiao Yixian. "Tidak, aku tidak bisa melukaimu, aku mencintaimu, aku tidak bisa membunuh orang yang kucintai, aku lebih baik mati sendiri."
Hati Xiao Yixian penuh dengan kesedihan, melihat tangan lembutnya yang akan menyentuh dia, tangannya yang penuh kasih dia tidak mau, tetapi racunnya akan membunuhnya. Dokter kecil Xian bergegas kembali, tampak ketakutan, dia takut menyakitinya. Tetapi pada saat Xiao Yixian surut, Xiao Yan menyambar lengannya. Ini menggenggam, hati Xiao Yixian terasa dingin. Apa yang ingin kamu lakukan agar kamu mati? Xiao Yan mengangkat tangannya, telapak tangannya berubah menjadi warna gelap, dan Xiao Yixian cemas di dalam hatinya. Dia juga tahu seberapa kuat toksisitas dalam tubuhnya. Ketika dia cemas, tangan Xiao Yan melayang biru. Nyala api, warna gelap memudar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun racun beracun tidak bisa dipecahkan, tapi aku punya cara bagimu untuk mengendalikannya. Jika kamu seorang teman, jangan salah seperti ini. Xiao Yan menatap Xiao Yixian. Seperti ini mata Xiao Yixian masih ingat bahwa saya tidak berharap melihat mata seperti itu setelah bertahun-tahun. Xiao Yan, aku benci matamu, aku benci itu, tapi aku sangat hangat. Terima kasih telah memperlakukanku sebagai teman. Jika aku bukan tubuh beracun, apakah akan ada hasil di antara kita? Dengan demikian, perang antara kedua kekaisaran telah berakhir, dan peri dokter kecil juga telah membubarkan sekte racun. Hari ini, dia tidak memerlukan kekuatan apapun, selama dia memilikinya, itu sudah cukup. Setelah perang berakhir, Xiao Yan menunggu di puncak gunung di suatu tempat di malam hari. Setelah beberapa saat, sosok putih muncul perlahan. Sosok ini adalah peri dokter kecil. Xiao Yixian diam-diam menatap pria di depannya. Hati yang dingin mulai meleleh tanpa sadar dalam senyum lembut ini. Xiao Yan berdiri, memandang Xiao Yixian, dan tersenyum lembut. Kamu akhirnya di sini. Xiao Yixian juga tersenyum dengan tenang. Xiao Yan tidak tahu bahwa semua yang dia miliki telah mengambil hati wanita itu. Meskipun bahan-bahannya sulit ditemukan, yang paling penting adalah aku sudah memiliki 3 jenis kebakaran yang berbeda. Aku pasti akan membantumu untuk mengendalikan tubuh beracunmu. Percayalah, kata Xiao Yan dengan tegas dan tulus, membiarkan dokter kecil itu Xian Jiao sedikit berkibar. Dia sangat tersentuh, tetapi juga kecewa pada saat yang sama, karena dia melihat Xiao Yan bersikap baik padanya, tetapi dia tidak melihat perasaan yang dia inginkan di mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menganggap dirinya sebagai teman, jadi mengapa harus penuh kasih sayang? Dia mengerti bahwa apa yang dia inginkan bukanlah orang yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah bisa memberitahu Xiao Yan kata-kata aku mencintaimu. Xiao Yan seperti bintang baru yang tidak pernah bisa disentuh di langit. Dia sangat menyilaukan, jadi cantik, tapi sangat redup. Perasaan ini, dia selalu tertahan di dalam hatinya, selamanya. Dokter kecil Xian Zheng sedikit. Xiao Yan akan dapat melakukannya sekarang, tetapi bahkan jika ia mengendalikan tubuh beracun Elan dan tidak memiliki Anda di sekitar, apa gunanya? Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman, tetapi dia angan-angan. Xiao Yixian menekan emosinya. Dia hanya bisa menekan emosinya selamanya di satu sudut hatinya. Dia tahu bahwa dia dan Xiao Yan tidak sama. Orang-orang di dunia, takdir, mencegah mereka berjalan bersama. Selanjutnya, Xiao Yixian akan mengikuti Xiao Yan untuk memulai perjalanan baru. Semua ini hanyalah permulaan. Sebelum meninggalkan Kekaisaran Gama, Xiao Yixian kembali ke tempat yang dikenalnya. Sebuah desa yang telah lama ditinggalkan. Xiao Yixian mengenakan kerudung putih, memegang bunga berwarna-warni di tangannya, menghadap batu nisan, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Xiao Ruo, Bibi Yun, kakek. Xiao Yixian telah mengecewakanmu, maaf. Xiao Yixian membungkuk dalam-dalam, air mata seperti hujan, membasahi wajahnya, dan menggunakan riasan ringan di wajahnya. Kemudian dia datang ke gunung lagi, air terjun yang dia kenal jatuh ke udara, mengenai air dan memercikan ombak besar. Peri medis kecil berdiri di samping dan melihat sekeliling. Pikiran bahwa dia tinggal sendirian di gunung tahun itu muncul. Situasi, kesepian dan kesedihan terjerat dalam hati saya. Dia kembali ke boneka beracun, kembali ke tempat dia mengubah kepompongnya menjadi kupu-kupu,
Hekyu tersenyum dan menatap peri dokter kecil itu dan duduk di sana. Tetapi matanya sudah redup, dia jatuh, dan dia masih belum bisa melihat tubuh Calendula terkendali. Dokter kecil Xian jatuh berlutut, air mata pergi dengan lembut, dan Hekyu juga memegang catatan di tangannya. Kamu berhasil, tapi aku tidak melihatnya. Hekyu menulisnya. Air mata mengalir di wajah Xian dan menetes ke kertas yang tergelincir di tangannya. Air mata hitam itu merusak catatan itu dan berubah menjadi abu terbang. Aku telah menemukan cara untuk membunuh tubuh beracun-beracun. Dia akan membantuku mengendalikan tubuh beracun-beracun. Harapan lamamu, peri kecil dokter pasti akan membantumu untuk menyelesaikan kesulitan. Aku akan membiarkannya naik lagi. Xian bergumam, tidak lagi bernostalgia setelah berbicara, berbalik dan menghilang di tempat. Tidak apa-apa, Xiaoyan menatap ke kejauhan, memperhatikan peri dokter kecil yang kembali. Xiaoyan sedikit mengangguk, Xiaoyan tersenyum sedikit, menunjuk ke kejauhan, dan berkata, ayo pergi, Hongzhou, aku di sini. Peri dokter kecil itu tersenyum ringan, dan senyum itu sangat manis, seolah-olah peri dokter kecil itu kembali lagi, dan ia dilahirkan dalam kesusahan, dan mungkin tidak mati dalam kesusahan. Takdir akan berubah di tangannya.